Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan hari ini saya lagi jadi pendeta Asenia ya. Kita lagi perjalanan menuju ke suatu kota di mana kita akan nanti ada liputan. Tapi hari ini, untuk renungan hari ini, saya ingin bicara soal Daud dan Goliat ya. Tadi saya mendengarkan sebuah khotbah online dari sebuah kehilat yang dipimpin oleh seorang sahabat saya juga. Dan dia menyampaikan pemberita firman Tuhan ya, bagaimana menghadapi Goliat ya. Nah rekan-rekan, satu hal yang menggelitik buat saya adalah, teman-teman tahu nggak bahwa Goliat itu sebenarnya bukan musuhnya Daud loh, atau Daud ya. Goliat itu bukan musuhnya Daud. Dari awal Goliat muncul, kalau kita baca di Alkitab ya, di firman Tuhan, Goliat tuh nggak pernah mengancam atau mengolok-olok Daud ya. Yang Goliat olok-olok adalah Yahweh ya. Kemana nih katanya barisannya dari Elohim yang maha tinggi? Kok nggak ada yang berani ngelawan aku ya? Jadi yang ditantang oleh Goliat itu nggak pernah Daud. Yang ditantang oleh Goliat itu adalah Bapak Yahweh ya, atau Yahweh, Tuhan yang ditantang. Jadi rekan-rekan, seringkali orang Kristen juga sama, nggak bisa membedakan siapa musuhnya dia, siapa teman dia malah ya. Kadangkala dalam gereja itu saya melihat ya, orang-orang yang memusuhi dianggap teman. Orang-orang yang mau jadi teman, orang-orang yang mau jadi saudara, yang mau punya etikat bantu, nolong segala macam, malah dianggap musuh, malah dimusuhin ya. Jadi kadang-kala tuh anehnya di situ. Nah, itu kemarin udah kita bahas pada waktu ibadah. Salah satunya biasanya adalah karena cara komunikasi kita yang berbeda ya. Oleh karena itu kita salah persepsi. Ada orang-orang itu yang kalau ngomongnya itu tegas, dianggapnya memusuhin. Ada orang-orang kalau ngomongnya itu volumenya kencang, dia nggak memusuhi gitu ya. Padahal saya sering kali melihat orang-orang yang kelihatannya itu galak, atau orang-orang yang ngomongnya itu tegas, itu bukan memusuhi. Memang orangnya begitu. Contohnya aja, contoh ya, mohon maaf ya kalau ada orang Tegal. Orang Tegal itu cenderung suka teriak-teriak loh. Nah, tapi rupanya kalau Anda ngerti, katanya zaman dulu di Tegal itu orang itu rumahnya jauh-jauh, karena orang Tegal itu katanya dulu itu pada punya kebun. Jadi kalau mereka ngomong itu pasti teriak-teriak ya. Sampai sekarang pun kebawa. Orang Tegal udah tinggalnya di Jakarta, tinggal di apartemen, tapi kalau ngomong sama tetangganya teriak-teriak. Itu karena kebiasaan ya, turun-temurun. Orang Tegal itu katanya begitu. Dulu rumahnya itu jauh-jauhan karena punya kebun semua gitu ya. Mungkin zaman VOC kali ya. Zaman Tegal itu semuanya masih tanam paksa ya. Jadi kebunnya gede-gede gitu. Nah, tapi intinya gini teman-teman. Intinya adalah dari awal musuhnya. Jadi musuhnya Goliat itu bukan Daud. Bukan Daud. Musuhnya Goliat itu ya bukan Daud ya, bukan Daud. Tetapi musuhnya Goliat adalah Yahweh. Ya, jadi Goliat itu dari awal itu memusuhi Yahweh, memusuhi Tuhan ya, bukan memusuhi Daud ya. Jadi kalau dibilang ya bagaimana kita menghadapi rasa-rasa dalam hidup kita, kita nggak pernah ya diberikan oleh Bapak Yahweh itu ujian yang melebihi kekuatan kita ya. Jadi kalau istilah anak muda ya, kalau musuh kita itu level dewa, maka yang mesti ngadepin ya dewa, bukan manusia. Demikian pula kalau musuh kita itu seolah-olah musuh kita ya, itu levelnya itu level Elohim, maka yang mesti ngadepin juga Elohim, bukan kita. Nah, Daud itu siapa musuhnya Daud? Musuhnya Daud atau Daud itu adalah Saul, Raja Saul ya. Dia yang memusuhi Daud. Dari awal pun udah kelihatan bahwa Saul itu memusuhi Daud, mau memperalat Daud ya. Coba kalau Anda pikir, saya pernah sampaikan juga ya dalam ibadah hope ya, kenapa kok Daud itu nggak mau pakai baju zirahnya Saul? Kenapa? Bahkan pertanyaan lebih cocok, kenapa kok Saul nyuruh Daud pakai baju zirahnya Saul? Kenapa rekan-rekan? Karena pada zaman itu orang tahu raja atau jenderal atau prajurit biasa dari apa? Dari baju zirahnya atau baju tempurnya. Ya, kalau teman-teman pernah nonton film Gundam misalnya, ya,
maka zaku yang biasa itu warnanya dibedain sama zakunya jenderalnya ya. Jenderalnya itu pakai zakunya warna merah, catnya aja yang beda. Nah, karena kalau di medan pertempuran, kalau kan sama semua tuh, semua pakainya baju zirah yang sama, semua pakai zaku semua, sama semua. Yang membedakan apa dong leadernya atau bukan leader? Warnanya. Demikian pula dengan Saul. Sebagai seorang raja, Saul itu punya baju zirah atau baju tempur yang berbeda. Saya nggak tahu, mungkin modelnya beda atau mungkin warnanya beda. Tapi yang jelas Saul itu ingin memperalat Daud. Kalau sampai Daud ini menang melawan Goliat, Saul pengen orang-orang mengira yang mengalahkan itu adalah Saul, ya. Karena baju zirahnya itu baju zirahnya Saul. Kan orang nggak ngelihat dalam ketopongnya itu yang pakai helmnya itu siapa, ya kan nggak kelihatan. Jadi Saul memang dari awal memang ingin memperalat Daud ya, dan dia udah agak kecewa karena ternyata Daud itu nggak segampang itu diperalatnya ya. Nah, jadi rekan-rekan, kalau Goliat, siapa musuh Goliat? Musuh Goliat itu adalah Yahweh atau Tuhan sendiri musuhnya. Oleh karena itu, kita kalau ngelihat ya, Daud itu mengalahkan Goliat dalam waktu berapa lama? Kalau saya boleh bilang hitungan jam kali. Baru ketemu, terjadilah pertempuran, lalu udah kalah kan, Goliat udah kalah. Dipenggal kepalanya oleh Daud atau Daud ya. Jadi Goliat itu dikalahkan oleh Daud itu dalam waktu cepat sekali. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan, firman Tuhan menuliskan bahwa Bapa Yahweh itu membuat kisahnya Daud itu sangat jelas. Lah gimana sangat jelasnya? Ya masa anak kecil cuma pakai batu ya, batu umban ya, atau slingshot ya, bukan katapel ya, tapi slingshot ya. Pakai batu sling ya. Cuma pakai batu sling mati ya. Satu kali pertempuran. Sementara Saul itu butuh waktu yang lama, puluhan tahun untuk Daud bisa mengalahkan Saul. Kenapa? Karena memang musuhnya Daud itu Saul, di mana diperlukan perubahan dalam hidupnya Daud, perubahan dalam karakternya Daud untuk akhirnya bisa mengalahkan Saul. Sementara untuk Daud mengalahkan Goliat itu nggak butuh proses apa-apa. Kenapa? Memang bukan musuhnya Daud, tapi musuhnya Bapa Yahweh. Oleh karena itu nggak ada masalah bagi Daud mengalahkan Goliat, karena memang bukan musuhnya Daud ya, tapi Goliat itu adalah musuhnya Bapa Yahweh sendiri gitu ya. Oke rekan-rekan, karena saya sebentar lagi udah harus fokus lagi mengendarai, udah mau keluar tol, jadi sampai sini dulu renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ingat, selalu kita berdoa minta pada Tuhan petunjuk siapa musuh yang harus kita hadapi dan siapa yang nggak harus kita hadapi. Kita cuekin aja ya, karena itulah sebenarnya musuh-musuhnya Tuhan. Jadi Daud tidak pernah bermusuh dengan Goliat. Goliat itu bukan lawannya Daud ya, tapi Goliat adalah lawannya Bapa Yahweh. Jadi doa saya hari ini, kiranya Bapa Yahweh memberikan pada kita hikmat supaya kita tahu siapa musuh kita dan siapa teman-teman kita, dan siapa yang cocok menjadi lawannya Bapa Yahweh. Untuk lawan-lawannya Bapa Yahweh, jangan kita yang handle ya, kita serahkan ke dalam tangan Bapa Yahweh. Biar Bapa Yahweh yang menghandle semua masalah-masalah yang memang bukan musuh kita, dan biarkan kita fokus pada hal-hal yang memang harus kita handle, harus kita tangani sendiri. Bapa Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach, memberkati Anda, memberkati kita semua. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.